lagu-lagunya Santri Istimewa. Kali ini kita bakal bahas tentang santri. Nah, iya, kita bakal di sini tentunya bakal bahas banyak banget tentang santri, tentang kehidupannya, terus seluk-beluknya, kisah banyak banyak hal tentang santri ini. Tapi kaget ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana pastinya kita harus perkenalan dulu dong. Kita di mana, Pi? Iya, kita kali ini lagi ada di acara segmen podcast Teka-teki tentang kamu, tentang kita, gitu. Nah, iya, kok bisa tentang kamu, tentang kita? Emang apa sih, sok tahu banget? jadi tentang kamu, tentang kita di podcast kali ini tuh kita bakal bahas tentang yang nggak jauh-jauh gitu loh bahasannya, yang berkaitan dengan kamu dan kita. Gitu. Jadi kita bakal bahas tentang kita nih apa sih, kita kan kayak Gen Z gitu kan. Yeah. Jadi kita nggak bakal jauh-jauh manusia update. Nggak bakal jauh-jauh dari Gen Z, nggak bakal jauh-jauh dari problematika sekarang. Terus habis apa lagi, tips dan trik, dan nggak bakal jauh-jauh dari kesantrian dan kesiswaan gitu. Murid kemuritan, ya gitu lah pokoknya. Apa coy? Ya gitu lah pokoknya. Kita sebagai murid gitu kan. Bentar. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak tentuang. taruh. Oke, maka tak sayang. Iya, silakan. Kenali dulu, nama aku Alvia Kamila Dini, biasa dipanggil Pia, dan alhamdulillah sekarang aku udah berada di jenjang SMA kelas 2 gitu. Kalau sendiri Syahidah Nada Zulma Royan, bisa kalian panggil Nada. Sama kayak Pia, aku juga lagi ada di jenjang SMA kelas 2. Nah, kan kalau kita ngobrol berdua nih kayak garing banget, itu bukan garing, sebenarnya so asik sendiri aja. Asik sendiri gitu kan. Makanya kita menghadirkan, udah hadir sih. Kita sambut dulu dong. Siapa? Bersama-sama dua teman kita, Kak Dava dan Kak Hilma. Halo semuanya. Ya gimana Kak kabarnya kali ini? Alhamdulillah. Iya. Ya alhamdulillah baik ya. Baik. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih Kak kesibukannya akhir-akhir ini? Baru aja tadi pagi kita ujian praktik. Betul, kita ujian praktikum biologi hari pertama. Bener. Walaupun uprak mukanya masih fresh-fresh. Iya. Harus masih siap untuk menghadiri podcast ini bersama kita. Iya, pas. Berarti kan kesibukannya ini lagi di uprak. Iya. Oh iya, sebentar sebelum itu perkenalan dulu dong. Biar boleh. lebih kenal. Oke, siap-siap. Iya. Hai semuanya, salam kenal. Nama aku Hilma Nidalasana. Kalian bisa panggil aku Hilma. Dan kenalin semuanya, nama aku Khadijah Intan Dava. Aku biasa dipanggil Dava dan alhamdulillahnya sekarang sebagai siswi aktif SMA Bina Insan Mandiri. Dan kebetulan kita berdua lagi ada di fase akhir kelas SMA. Betul. Oh, pantas uprak-uprak gitu. Iya benar. Kayak ngebul gitu gak kepalanya. Kebakar. Udah kebakar. Besok ledas. Jangan dong. Oke, lanjut, Pi. Selain siswa aktif SMA biasa mandiri, setahu aku Kakak juga santri guys, soalnya kita satu sekolah. Iya, betul banget. Jadi selain kesibukan kita tadi pagi, nanti sore tuh kita juga bakal lanjut lagi. Uprak lagi. Bukan. Bukan. Apa tuh? Mondok. Kegiatan pondok ya Iya, pastinya. Pondok. Gimana nih? Kalau sebagai santri sendiri kesibukannya apa? Maksudnya selain yang SMA ke SMA-an gitu. Ya pastinya kita sebagai santri juga menghafal Al-Quran lah ya. Betul, selain itu kita juga mempelajari tentang Iya kitab-kitab. benar. Masya Allah. Berarti tanggung jawabnya banyak nih Kak ya. Sekolah, terus tadi Mondok juga. menghafalkan saat ya. Menghafal Al-Quran. Oh iya, Alhamdulillah. tanggung jawabnya banyak banget, dari 3 lah. Kira-kira segitu lah ya. Iya. Terus yang lainnya juga. Menurut kakak sendiri nih, santri itu definisinya apa sih? Kan selain dikenal orang-orang kayak sebagai orang yang Mondok gitu. orang yang belajar di pesantren, ya pastinya bener. ada lah ya kayak makna lebih di balik itu. Iya. Kira-kira. Ya kalau makna umumnya ya santri itu orang yang mempelajari dan mendalami agama secara menyeluruh kan ya. Oh gitu. Betul. Selain itu juga mungkin pandangan orang-orang kayak tentang santri triple K, tau gak sih triple K? Apa tuh? Kuno, kudet, kutuan. Yang terakhir. Tapi tiga-tiga yang kasih aku. Tapi itu tuh persepsi Iya, masyarakat benar. yang buruk Iya, gitu benar. kan. Tapi itu tuh enggak Kayak gitu kelihatannya. Iya, enggak 100% benar dan enggak 100% salah juga. Ya Jadi kan Iya. 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 Oke. Iya. Salah satu persepsi umum masyarakat tentang santri itu nganggap kalau mondok itu mau jadi apa sih gitu nggak sih? Betul. Iya. Contohnya aja kayak seseorang menjadi dokter kan ya. Lulus SD, dia lanjut SMP favorit, lanjut SMA favorit nih ya. Mereka ngejar nilai, ngejar prestasi, dan akhirnya
bisa tembus PTN, ya kan? Oh. Berarti kan kayak fokus mereka karir gitu ya. Betul, Iya. fokusnya mereka ke akademik biar Iya, nantinya tuh benar. Kedepannya kayak ada masa depan gitu. Betul. Mereka Jadi nganggapnya kalau di pondok tuh kurang Iya. kegambar masa depannya. Padahal ketika kita di pondok itu kan bukan hanya fokus untuk masa depan ya. Kita juga fokus untuk mempelajari ilmu agama, ilmu kehidupan, yang mana nantinya itu akan menjadikan kita manusia yang berkualitas untuk melakukan berbagai profesi di setiap situasi dan kondisi. Benar nggak? betul banget. Setuju. Aku sepakat sekali. iya, sama kok. Jadi selain didukung sama yang namanya pinteran dalam Akademik, dunia, ya, gitu, dunia tapi akademik. pinter juga ngerti hukum-hukumnya, Iya, bagaimana. benar-benar. Terus gimana cara bersikap Iya, kita benar-benar. bersosial gitu-gitu kan kayak. Oh ya dari tadi aku denger kan kakaknya ada sekolah, ada pondok, ada hafalan juga. Iya, Iya. Berarti betul. kalau misalnya setauku pondok itu kan ada yang salafi, maksudnya Ah, dia hanya diniyah saja, Iya. hanya baca kitab gitu. Terus juga ada yang modern. modern. Iya, benar. Nah, berarti pondok kita nih maksudnya apa? Masuknya apa? Maksudnya jadi pondok Lisan Baron ini masuknya tuh ke semi modern. Jadi Oh, kita tuh nggak tradisional banget gak sih kalau kalian iya, kayaknya, benar. tapi juga nggak yang modern banget, nggak yang semuanya pakai teknologi tuh, Iya, ya iya. enggak. Iya. Tapi kita tuh juga ada pelajaran yang kepondokan, apa ya istilahnya? Diniyah. Iya, pelajaran diniyahnya. ya dua-duanya dapat gitu. Betul. Jadi kayak kombinasi gitu nggak sih pondok kita Oh, itu? iya. Nah berarti kalau misalnya tanggung jawabnya ada 3 nih, secara garis besar ya ada 3. Itu rutinitasnya gimana dong kak? Maksudnya kayak yang padat gitu nggak sih? Iya, benar. Ya, emang sibuk banget kalau di kegiatan sehari-hari sih. Emang waktu bangun tidur, habis itu kita lanjut buat sholat, Tahajud, terus habis itu rangkaian sholat subuh, Iya, terus benar. dilanjut dengan forum forum. tahfidz ya. Gitu. Itu pagi. Pagi. Pagi habis subuh tuh berarti forum tahfidz gitu. Iya, benar. Terus habis itu nanti jam 7 sampai jam 12 ya udah kayak sekolah biasa, sekolah formal, Sekolah umum, ya pelajaran akademik ya. sekolah pendidikan. Terus kalau sorenya nanti ada Siang sore. siang sorenya ada pelajaran Iya. Iya bener toh. Ya, siang sore baru diniyah ya. Nggak apa-apa kan kita satu pondok. Iya juga ya. Kita satu pondok gitu. Terus sebagai kakak-kakak nih asalnya, kamu temanku sih. Kakak-kakak ini asalnya dari Jawa semua. Jawa semua. Jawa. Jawa banget ini. Kalau ini Pak cedak. Kulo nyebrang kali. Bukan sampai malah. Oh iya. Terus pelemparan batu gitu. Cuma aku doang kayaknya dari Kalimantan. Big me. Adiknya Big me guys. Ya. Walaupun Jawa nih, walaupun deket, walaupun sama Jawa, tapi juga pasti tetap ada perhitungan atau Pertimbangan. pertimbangan Iya, yang benar. lain buat orang tua kita masukin kita ke pondok. Iya. Iya nggak sih Kak? Betul. Kalau misal Kak sendiri mungkin ada kayak story-story, cerita-cerita gitu. Aku dulu boleh nggak sih yang cerita? Boleh kan? Aduh. Jadi dulu itu kan dari peralihan S3 SMP itu kan zaman-zaman kita buat cari sekolah yang terbaik ya kan. Iya benar-benar. Terus kayak aku tuh mikirnya dulu kan aku kan suka pramuka banget. Nah aku tuh anak mikirnya pramuka nih. Iya betul. Aku tuh mikirnya tuh habis ini kan SMP SMA aku bisa lah itu jadi tim pramuka yang nasional, tau nggak sih yang udah pakai kayak Iya, gini, iya, yang iya. lengkap, ini lengkap, itu Ada pokoknya apa itulah namanya? Mana matamu? yang pokoknya Banyak bed. betul. Terus habis itu keinginan yang setinggi itu tuh ternyata harus aku pupuk apa ya? Bukan pupuk. Aku pendam. Aku pendam, ya harus iya. pendam. Soalnya kata bundaku ada nih pondok bagus di Nganjuk gitu. Bagus banget ya. Bagus banget Bagus banget. ini di sini. Terus habis itu utiku kan ngerti kalau aku suka pramuka tuh. Jadi kayak utiku tuh bilang, kenapa sih harus mondok gitu? Sedangkan kamu tuh bisa dapet ilmu itu di luar pondok. Maksudnya nggak perlu mondok buat dapet banyak ilmu. Kamu Iya. tuh di luar itu tuh juga bisa dapet banyak ilmu gitu. Berarti kan. kayak sempat ada anu ya Kak. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di antara keluarga. Tapi habis itu gara-gara aku ngerasa aku butuh mondok, maksudnya dengan aku yang kayak gini, mondok itu bisa bikin aku lebih baik, ya why not gitu kan. Iya sih. Kalau Kak Hilma gimana Kak? Jadi kalau aku sendiri tuh emang dari kelas 5 SD udah dibilangin nanti SMP-nya lanjut mondok ya gitu. Tapi aku juga kayak gitu sebenarnya.
Tapi aku pengen jadi pramuka pengen itu. lanjutin ke pramukaanmu itu Iya. kan ya. Kalau aku sih emang dibilangin nanti waktu besar nanti kamu jadi penghafal Al-Quran ya gitu. Masya Allah, cita-cita Ya, mulia. benar. Dan salah satu caranya kan aku harus masuk pondok gitu ya. Iya. Jadi kalau aku sih ya manut buat mondok. Masya Allah, lempeng hatinya. Iya benar. Berarti Kak sekarang nih udah nginjak kelas 3 SMA. Iya. Betul. Terus tetap di pondok yang sama. Iya. Dari SMP. Dari SMP. Berdua. Masya Allah. Berbanyak. Oh, berbanyak. Tapi kita berbesti. Kita siap mau sih. Pantesan. Takut banget. Kalau misal kamu Nat, ada kayak cerita-cerita gitu gak? Sama sih kurang lebih kayak Kak Hilma ya. Aku udah dikasih tahu dari awal kalau misalnya kan umiku deket ya dari sini, jadi kayak berapa kali ke sini kayak bilang nanti kamu di situ loh, terus kayak loh kok mondok gitu, bukan kok mondok gitu. Karena saya lihat orang teman-temanku tuh pada yang udah mau masuk SMP ke sini gitu SMP kan. SMA negeri-negeri gitu. Yang nanti mereka katanya mau lanjut SMA-nya juga negeri gitu lah pokoknya. Tapi ya udah akhirnya aku ya dijelaskan oleh umiku, nanti kamu di sini tuh bakal punya teman gini, kamu diajar gini gitu. Beda kayak teman-temanmu gitu. Iya. Iya, gitulah. Terus kamu Kurang udah lebih. lempeng juga hatinya. Ya, Lempeng apa kurang lemper? Oh, lempeng. 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 Kalau aku Gitu sih. nggak ada yang nanya aku. Iya. Enggak ditanya, sabar ya. Iya. Gimana kalau kamu sendiri? Kalau aku sebenarnya sama aja juga. Maksudnya kayak ya sama-sama udah diarahin gitu dari kecil, dan alhamdulillahnya aku tuh punya keluarga yang seperti itu. Maksudnya kayak apa ya? Mendukung buat mondok Mendukung gitu ya. buat mondok, dan sekarang berjalan 5 tahun ini itu adalah suatu hal yang aku syukuri. Dan abiku itu berkali-kali bilang kalau misal kamu tuh harus lebih bersyukur Kak, gini karena nggak semua orang dapat privilege sebegitu besarnya untuk mempelajari Islam, untuk mempelajari. Ya, Kalau misal kita tuh dapat saya ulang-ulang. kesempatan. Kita tuh diberikan kesempatan untuk mondok gitu kan. Untuk Tapi ya belajar Islam. juga sempet ada Perselisihan, pertimbangan. pertimbangan lain gitu kan. Kayak kan SMP ke SMA kita bisa maksudnya Ganti ya, bisa pindah ke SMA lain gitu kan. Iya. Nah itu juga sempat ada pertimbangan gitu kan. Tapi abiku tuh udah bilang kalau misal nggak apa-apa gitu, kamu tuh lanjut ke SMA sana, soalnya di sana tuh kamu udah menunjukkan hasil, kamu udah klop, kamu udah ada hasilnya gitu loh, gitu kan. Jadi kayak abiku mendukung, orang nggak abiku doang sih, orang tuaku alhamdulillahnya mendukung, keluargaku, adik-adikku semuanya. Tapi emang rata-rata kalau mau mondok terus kalau cuma satu belah pihak tuh kayak nggak afdol gitu gak sih? Pasti banyak orang tua tuh yang ya udah pasti kalau satu iya, dua-duanya iya, gitu nggak? Iya. Sebentar. Apa ya maksudnya? Tadi waktu dia ngomong tanganku diberau Hilma, coba. Ya Allah. sakit loh. Enggak, maksudnya tuh kelihatan di kamera waktu kita ngangkat tangan tadi. Oh iya dah. Iya enggak sih? Kelihatan enggak? Nggak berarti. Enggak apa. Ya Lanjut. ulang. Apa Tadi tadi? ngomong apa? Enggak tahu, lupa. Apa ngomongnya? Lanjut aja, lanjut. Kasihan nanti ngekatnya susah. You ngomong dulu. Iya, apa tadi? Enggak usah. Yang piak dikat aja ya. Piak dikat terus iya. Oh, iya, Udah, berarti. aku ya enggak usah. Ya. Ya berarti gitu ya. Alhamdulillahnya kita juga punya dukungan dari keluarga. Ya, Tapi- semuanya bisa dapat. Aku juga pernah dikatain. Apa tuh? Apa mondok? Karena Pas mondok. itu, iya karena mondok kan pas itu kan pokoknya itu kondisinya aku udah SMA lagi kumpul keluarga besar kan. Terus habis itu ditanyain gitu, loh putrine sinten kan. Habis itu kan kayak putrine Mbak Ani kan. Terus habis itu putrinya putrine Umi gitu kan. Terus habis itu kayak oh masih mondok kamu gitu kan. Masih Pakde gitu. Nakal ya. Sampai tetap dipondokin gitu. Habis itu kayak Frontal ya. aku kan di situ kan kayak nggak berani yang bales gitu loh, kayak ya mboten, misalnya kayak gitu, rasanya nyumin aja gitu kan. Ternyata emang masih ada persepsi orang-orang yang bilang kalau misal mondok itu karena nakal, mondok itu karena apa gitu. Jadi ya emang muka aku kelihatan nakal. Iya sih. Beringas gitu loh. Kayak Muka-muka Teror bully. TBL. astagfirullah. Ya kayak nakal tak pondok naik lah. Ngono kan. Jadi kayak kiranya ini tempatnya buat menjernihkan. Mencuci anak-anak nakal gitu ya, padahal enggak. Iya. Bahkan banyak banget teman-teman kita di sini yang Hafizah Al-Quran. Masya Allah ya. Hafizah Al-Quran. Iya, baik. Emang banyak yang baiknya malahan. Iya, Iya betul. benar. Jadi kalau pondokan buat orang nakal ya pondoknya nanti jadinya pondok anak-anak nakal doang dong kan enggak. Jadi
Jadi emang pondok itu tuh bukan buat orang nakal, tapi buat orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik dari Iya, sebelumnya. Tujuan kita sama kan, mencari ilmu Iya, gitu. Nah, berarti Kak, selama ini kan udah 6 tahun nih. 6 tahun di sini. Berarti pas waktu awal banget ke sini itu masih anak kecil lulus SD bau kencur gitu. Enggak. Bau jeruk soalnya. Bau jeruk Stella gitu ya. Berarti ada nggak kayak culture shock atau kagetnya pas waktu di pondok itu ternyata kayak gini gitu? Sejatinya anak kecil yang dari awal bangun pagi masih dibangun orang tua, terus habis itu kesehariannya juga diurus sama orang tua, bla bla bla, terus tiba-tiba masuk pondok itu kan pasti kayak Terkejut gitu loh. betul. Iya benar banget. Nah, gitu gimana Kak? Iya. Jadi kan kalau di rumah tuh aktivitas dan kegiatan itu nggak terbatas pada aturan tertentu ya kan, aturan Betul. yang padat. Mm-mm. Terus juga fasilitas itu juga tercukupi. Apapun tuh langsung ada. Iya, bener Pengen banget. sosis goreng itu langsung digorengin. Iya. Mau mie tinggal bikin. Tinggal ngereng ya. Iya. Enggak juga dia muncul. Iya, pokoknya semuanya tuh langsung Bener-bener mau makanan apa kan langsung minta gitu kan. Tapi kalau di pondok ini kan kita dituntut untuk mandiri tanpa orang tua gitu kan. Selain ya. itu kita juga dituntut jadi apa sih itu istilahnya? Zuhud. Betul. Zuhud Kepada bener banget. Kalau aku sih juga nggak jauh beda dari Hilma ya. Aku culture shock banget tuh sama kegiatan. Soalnya dulu itu ya di SD tuh aku tuh bener-bener udah kegiatan tuh itu